Gunung Sukma hilang. Pada masa ketika bumi belum disebut tanah, ketika manusia belum menyebut dirinya manusia, dan ketika alam belum tunduk pada nama, wilayah Timur Jawa hanyalah lautan rimba dan kabut. Kabut bukan sekadar uap air, ia adalah napas makhluk-makhluk tua. Angin bukan sekadar udara, ia adalah bisikan dunia lain. Hutan berbunyi bukan oleh burung, tetapi oleh langkah-langkah tak kasat mata. Dan di tengah rimba itu, berdiri sebuah bukit sunyi. Bukit yang tidak menjulang, tidak agung, tidak mencolok. Namun siapapun yang mendekat, dadanya sesak, pikirannya kacau, dan hatinya gelisah. Tanpa sebab, orang-orang tua tidak menyebutnya gunung. Mereka menyebutnya Pangonan Sukma, tempat lintasan jiwa dan roh. Gerbang hitam di perut bumi. Di dalam perut bukit itu, terdapat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa diraba tangan, dan tidak bisa dijelaskan bahasa. Ia disebut gerbang hitam, bukan pintu fisik, bukan celah batu, bukan lubang tanah. Ia adalah retakan, realitas. Gerbang itu adalah jalur keluar masuk. Roh leluhur yang tersesat, arwah penasaran yang gagal menuju alamnya. Makhluk alam bawah, entitas purba sebelum manusia lahir, sukma manusia yang terperangkap. Di sekeliling gerbang itu, energi alam berputar berlawanan arah. Waktu tidak mengalir lurus, kesadaran tidak stabil. Realitas menjadi tipis seperti kabut. Makhluk-makhluk dari sana tidak mengenal moral, tidak mengenal kasih, tidak mengenal iba. Mereka hanya mengenal kelaparan akan kesadaran. Empu Sukma Wisesa. Penjaga gerbang itu adalah Empu Sukma Wisesa. Ia bukan hanya resi, ia bukan hanya pertapa, ia adalah manusia terakhir yang masih memahami hukum jagat. Ia hidup menyendiri, tidak beristri, tidak beranak, tidak bermasyarakat. Ia hanya hidup untuk satu tugas, menjaga batas dunia. Ia menciptakan segel sukma, mantra yang tidak ditulis di daun, tidak di batu, tidak di kitab. Segel itu ditulis di dalam jiwanya sendiri. Setiap napasnya adalah doa, setiap detak jantungnya adalah mantra. Setiap langkahnya adalah pengikat realitas. Selama Empu Sukma Wisesa hidup, gerbang itu tidak pernah terbuka. Ritual pembuka gerbang terlarang. Namun manusia datang membawa keserakahan. Mereka datang bukan sebagai peziarah, tetapi sebagai pemburu kekuatan.
Mereka membawa kitab hitam, simbol terlarang, darah hewan, jimat dimensi, mantra pembelah alam. Mereka tidak takut, mereka tidak hormat, mereka tidak beradab. Mereka menggali tanah, menyusun batu ritual, menggambar simbol segel terbalik. Malam itu, bulan menghilang dari langit, kabut berubah merah gelap, angin berbau anyir, hutan diam seperti mati. Mantra dibaca, tanah berdenyut, dan gerbang hitam terbuka. Munculnya makhluk-makhluk gaib. Saat segel melemah, makhluk-makhluk gaib mulai muncul dari kabut. Wong tanpa muka, sosok manusia berdiri tegak, namun wajahnya kosong, seperti kulit tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung. Mereka berdiri diam, menghadang jalan manusia. Ular sukma, makhluk besar seperti ular, bermata merah redup, tubuhnya dari kabut hitam. Ia melilit pohon-pohon tua, menjaga batas hutan. Bayi tanpa tangis. Sosok bayi duduk di akar pohon, matanya hitam, mulutnya tersenyum, namun tidak pernah menangis. Siapapun yang mendekat akan tersesat tanpa sadar. Roh penjilat kesadaran, makhluk bayangan yang merayap di tanah, menempel di punggung manusia, menghisap kesadaran sedikit demi sedikit, hingga korban berjalan seperti mayat hidup. Barisan arwah leluhur gelap, sosok-sosok berjubah kuno, membawa tombak roh. Wajah mereka retak seperti tanah kering. Mata mereka kosong tanpa cahaya. Mereka bukan penjaga, mereka bukan penolong. Mereka adalah penghuni gerbang. Tapa pamungkas, berdarah sukma. Empu Sukma Wisesa melihat semua itu. Ia tahu, jika gerbang terbuka penuh, dunia manusia akan menjadi ladang roh. Ia duduk bersila di puncak bukit, menancapkan tongkatnya, membaca doa pengikat jagat, namun kali ini, segel membutuhkan jiwa hidup. Ia mengikat jiwanya. Ia mengikat kesadarannya. Ia mengikat ingatannya. Ia mengikat identitasnya. Ia mengikat keberadaannya. Ke dalam bumi, tanah menjerit, kabut berputar. Makhluk-makhluk gaib mundur. Gerbang tertutup, namun Empu Sukma Wisesa lenyap sebagai manusia.
Lahirnya Danyang Sukma Ilang. Ia tidak mati, ia tidak hidup, ia menjadi Danyang Sukma Ilang, entitas penjaga segel. Ia tidak punya wajah, tidak punya nama manusia, tidak punya suara. Gunung pemakan kesadaran. Sejak saat itu, gunung itu tidak memakan tubuh. Ia memakan kesadaran, identitas, jiwa, ingatan, kemanusiaan. Manusia yang masuk, melihat bayangan dirinya sendiri, mendengar suara orang mati, melihat masa lalunya berjalan, melihat wajahnya membusuk, merasakan waktu berhenti, sebagian hilang, sebagian kembali kosong, sebagian kembali dengan isi lain di dalam tubuhnya. Pada malam hari, suara tangis dari hutan, bayangan melintas di sawah. Anak kecil bicara sendiri, pintu rumah terbuka sendiri, bau tanah kuburan, bayangan berdiri di atap rumah, desa hidup berdampingan dengan ketakutan yang diam. Wasiat leluhur. Para pemuka agama desa berkata, gunung itu penjara roh, kunci dunia, segel realitas, dan pesan paling gelap. Jika segel itu runtuh, bukan setan yang keluar, bukan jin yang datang, bukan roh yang muncul, yang keluar adalah penghuni purba gerbang hitam yang bahkan kematian pun takut. Mantra panutup segel alam. Sang pangiket wates jagat, sang panjaga lawang peteng tanpa wujud, gandengno jagat iki nganggo sukmamu, sawijekno segel karo anane rohmu. Aja nganti tirai ambruk, aja nganti jagat kasar lan alus nyawiji, aja nganti manungsa kelangan eling lan kaseret ing petenging tanpa aran. Gunung Sukma Ilang tidak membunuh, tidak mengejar, tidak mengintai. Ia hanya menghapus manusia dari dirinya sendiri. Karena di sana yang diambil bukan nyawa, tetapi kesadaran, dan manusia tanpa kesadaran bukan lagi manusia. Ia hanyalah wadah berjalan bagi sesuatu dari balik gerbang hitam.